sebaiknya emang dari muda. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Ngobrol santai tapi tetap bermakna. Oke, halo semuanya. Senang banget nih bisa ketemu kalian lagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kenalin, nama aku Nailatul Izzah Dan aku Ratu Agnesi Anggris. di episode kali ini kita bakal bahas topik yang jujur aja ya, cukup relate buat banyak mahasiswa saat ini. Kira-kira apa nih ya Kak judulnya? Nah, judulnya yaitu Deadline versus Realita Kuliah di Tengah Tuntutan Kerja. Selamat menonton. Oke, kita mulai dari yang ringan dulu ya. Aku mau nanya itu ke kamu. Kamu pernah gak sih ngerasa kalau satu hari itu bukan 24 jam? Sering banget sih ya, apalagi kalau misalnya lagi banyak tugas kuliah, terus kerjaan tuh numpuk banget. Dan kayak rasanya tuh waktu tuh cepet banget gitu loh. Ya kan, kayak kita tuh kalau pagi-pagi semangat banget, tiba-tiba udah malam aja dan tugas kita belum sentuh sama sekali. Belum selesai gitu ya? Iya. Iyalah, kayak relate banget gitu sama kita. Soalnya tuh kadang niatnya mau produktif, malah kita tuh udah kelelahan duluan gitu loh. By the way, sekarang ini kuliah sambil kerja itu merupakan hal yang umum ya. Bener, mungkin karena alasannya juga, seperti mungkin ada yang alasannya karena keadaan ekonomi dan juga ingin mencari pengalaman sejak dini. Nah, itu sebenarnya bagus karena bisa melatih mandiri dan tanggung jawab kita untuk diri kita sendiri. Ya, tapi ya dibalik itu semua sebenarnya nggak mudah dan nggak ringan gitu. Betul, karena kita tuh harus membagi fokus kita di dua dunia, antara kuliah sama kerja. Bener yang sama-sama penting ya. Ya, Mungkin karena di kampus itu ada tugas presentasi, ujian, dan juga tugas, tapi di kerjaan itu juga ada target, deadline, dan tanggung jawab yang profesional. dan seringkali keduanya itu muncul di waktu yang bersamaan. Benar. Nah, ini dia letak paling menariknya adalah deadline. Kalau di awal tuh rasanya lama ya. Benar nih, misalnya kalau kita dikasih tugas 2 minggu, itu kayak rasanya ya udahlah masih santai gitu. Tapi biasanya kita bilang nanti kan masih lama gitu. Benar. Terus kayak apa ya, tiba-tiba tanpa sadar waktu itu sebenarnya terus berjalan gitu. Dan sampai akhirnya masuk pada fase panik. Dan tugas itu serasa di last minute. Dan itu belum termasuk kalau tiba-tiba di kerjaan itu ada lembur atau revisi mendadak. Benar. Nah, di situ letak realitanya antara bertabrakan dengan rencana. Kayak mau meledak gitu ya. Benar, bung. Ledak. Kadang kita tuh udah bikin jadwal yang rapi banget. Benar, bahkan sampai lengkap dengan to-do list-nya. Tapi realitanya sulit untuk konsisten. Niatnya nih ya, nanti malam tuh mau ngerjain tugas, tapi realitanya udah terlalu capek, jadi lebih memilih untuk istirahat. Atau malah ketiduran sebelum membuka laptop. Teman-teman juga pernah gitu pasti. Kayaknya teman-teman udah pada relate gak sih? Dan pada akhirnya semua yang udah direncanakan pada berantakan. Dan di titik itu biasanya mulai muncul rasa stres, biasanya Gen Z gitu. Bener, Gen Z ini udah pada stres duluan ini. Iya, Tapi ya, padahal dia sendiri yang bikin stres loh. Bener, suka nunda-nunda sih. Tapi ya menurut aku yang paling berat itu pas kita lagi itunya gak sih, apa itu? Apa sih? Tekanan mentalnya tau? Bener, tekanan mentalnya gak sih yang bikin kita berat banget. Bukan hanya tugas atau kerjaannya. Kadang juga ya kita tuh
suka ngebandingin diri kita sama orang lain. Benar, padahal nih ya teman-teman perlu diingat jalan setiap orang itu berbeda. Dan penting banget untuk diingat buat teman-teman ya, digaris bawahi bahwa merasa lelah itu sangat wajar karena kita Bukan robot. ingat itu. Kita bukan mesin teman-teman, kita juga butuh istirahat. Nah, dari tadi kan kita sudah bahas permasalahan kita sebagai Gen Z kalau kita itu menjalani kuliah sambil kerja. Kalau sekarang kita bahas solusinya atau cara menghadapinya gimana? Boleh sih, tapi yang realistis saja ya, jangan yang terlalu ideal gitu. Iya, yang pertama itu kenali prioritas teman-teman. Benar, jadi teman-teman tuh gak semuanya harus dilakukan. Kadang teman-teman juga harus memilih nih, mana yang lebih penting. Yang kedua, mulailah dari hal yang kecil. Jadi daripada menunggu waktu yang lama atau uang yang panjang gitu, jadi teman-teman lebih baik dicicil sedikit demi sedikit. Yang ketiga itu komunikasi teman-teman. Komunikasi. Kalau memang teman-teman lagi kewalahan, jangan ragu untuk bilang dengan cara yang sopan. Dan yang terakhir apa tuh ini? Nah, yang terakhir itu jangan lupakan istirahat. Karena kalau kita terlalu memaksakan diri kita, justru hasilnya itu tidak akan maksimal. Kalau dipikir-pikir ya, menjalani kerja sambil kuliah itu emang berat gak sih, Kak? Iya benar, tapi banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Contohnya, kita bisa belajar untuk mengatur waktu, menghadapi tekanan, dan juga menjadi lebih mandiri. Nah, gitu teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang menjalani kuliah sambil kerja, tetap semangat ya. Jangan pernah menyerah. Kalau capek, kalian istirahat karena kita itu bukan robot. Benar, bukan juga mesin. Semangat ya. Terkadang setiap rasa lelah, setiap begadang menyelesaikan tugas, dan setiap tekanan yang kita rasakan saat ini, Itu semua akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih tangguh. mungkin saat ini terasa berat dan melelahkan untuk kita jalani. Tapi suatu saat nanti kita akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua ini adalah proses pendewasaan. Kita belajar mengatur waktu, belajar bertanggung jawab, dan yang paling penting, kita belajar mengenal batas diri kita sendiri. dan itu adalah hal yang tidak semua orang dapatkan. Jadi kalau hari ini teman-teman merasa lelah, Itu bukan teman-teman lemah. benar, tetapi tanda bahwa teman-teman sedang berjuang. Semangat. Akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan hari ini. Dan dari semua yang sudah kita bahas, kita bisa melihat nih bahwa deadline versus realita memang sesuatu yang nyata terjadi dalam kehidupan mahasiswa yang juga sedang bekerja. Deadline akan selalu ada. Tuntutan juga tidak akan hilang begitu saja. Tapi di tengah semua itu, kita tetap punya kendali atas diri kita sendiri. Kita bisa memilih untuk tetap berusaha dengan cara yang sehat. Kita bisa memilih untuk tidak terlalu keras pada diri kita sendiri. Dan kita juga bisa belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan dengan sempurna. Untuk kamu yang sedang mendengarkan ini dan mungkin sedang berada di posisi yang sama, Sedang lelah membagi waktu antara kuliah dan kerja, sedang merasa dikejar-kejar deadline, atau bahkan sedang merasa ingin menyerah, kami ingin bilang satu hal. kamu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga
sedang berjuang seperti kamu. Dan kamu sudah berjuang yang terbaik untuk saat ini. Tidak apa-apa jika hari ini terasa berat, Tidak apa-apa jika kamu butuh istirahat sejenak. karena menjaga diri sendiri juga bagian dari tanggung jawab. Jangan lupa untuk menghargai setiap usaha kecil yang telah kamu lakukan. Karena dari hal-hal kecil itulah perubahan besar bisa terjadi. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa sedikit menemani dan memberi pemahaman kepada teman-teman semua. Dan semoga kamu tetap kuat ya menjalani setiap prosesnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast kita. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu yang mungkin juga sedang mengalami hal sama nih. Saya Nailatul Iza. Dan saya Ratu Adesya Anggris pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sampai jumpa. menonton ya. Jangan Dadah. lupa share dan subscribe. Dah.